Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-19 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-18 sebelumnya itu akhirnya pertarungan antara Ryu dan tim Serada mulai terjadi. Sekarang Araya dengan pedangnya bersiap untuk melawan Ryu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。 Adegan dimulai dengan flashback Araya dan Shinki. Terlihat Shinki mengalirkan sebuah cakra ke pedang milik Araya. Shinki berkata, "Sudah selesai, coba pegang." Setelah memegang pedang tersebut, Araya berkata, "Ini." Shinki membalas, "Aku menanamkan cakraku pada pedang itu. Kalau kau memakainya bersamaan dengan futan kenjutsu milikmu, kau akan bisa mengendalikan pasir besi hingga batas tertentu, seperti yang kulakukan." Mendengar hal tersebut, Araya terdiam sejenak dan membalas, "Kau yakin? Dengan begini kau mengurangi kesempatan menangmu kalau bertarung melawanku." Shinki membalas, "Jangan bercanda. Justru dengan begini kau bisa setara denganku." Sambil tersenyum, Araya berkata, "Seenaknya saja meremehkan orang." Tak lama setelah itu, Shinki melihat ke bawah dan melihat Gaara, Kankuro, dan Yodo yang sedang mengobrol. Shinki berkata, "Semua ini demi melindungi ayahanda. Aku ingin kita meningkatkan kemampuan sejauh mungkin." Araya membalas, "Dasar kau ini. Setiap buka mulut yang kau bicarakan selalu ayahmu saja." Shinki membalas, "Wajar kan? Memang apa salahnya?" Mendengar hal tersebut, Araya terdiam sejenak dan berkata, "Sekali-sekali, coba pikirkan Yodo sedikit." Terlihat Shinki pun terdiam. Lalu Shinki berkata, "Kau sendiri juga sama, selalu saja membicarakan Yodo." Mendengar jawaban Shinki, Araya pun terdiam. Tak lama setelah itu, Araya berkata, "Sepertinya kau masih belum paham ya." Setelah mengatakan hal tersebut, adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Araya berlari ke arah Mitsuki dan menebas pasir besi yang menjebak Mitsuki. Melihat Mitsuki yang bebas, Serada berkata, "Bagus. Pasir besi yang mengikat Mitsuki berhasil dilepaskan." Terlihat mereka sekarang sedang bersebelahan sementara Ryu berada jauh di hadapan mereka. Mitsuki berkata, "Terima kasih Araya." Araya membalas, "Sampaikan terima kasih itu pada Shinki setelah kita berhasil menolong dia." Dengan posisi yang waspada, Araya melanjutkan perkataannya, "Kalian para ninja Konoha, fokuslah untuk menyerang, biar aku yang mengatasi pasir besi miliknya." Serada membalas, "Oke." Di sisi lain, Ryu berkata, "Pede sekali. Sepertinya aku benar-benar dipandang sebelah mata. Tapi justru itu yang membuatku tambah semangat." Setelah mengatakan hal tersebut, Ryu langsung melakukan banyak pasir besi ke arah mereka. Namun Araya langsung menebas pasir besi itu hingga terhempas. Melihat hal tersebut, Ryu pun hanya diam. Sementara itu, Yodo merasakan sesuatu dan berkata, "Dia datang dari arah jam 7. Tepat setelah mengatakan hal tersebut, pasir besi muncul dari dalam tanah di sebelah Yodo. Ketika pasir itu menyerang, Araya kembali menebas pasir besi tersebut dengan pedangnya. Melihat kejadian itu, Ryu berkata, "Ternyata bukan cuma omong kosong. Boleh juga." Di sisi lain, Serada berlari ke arah Ryu dan menyerangnya dengan katon. Namun Ryu menggunakan pasir besinya untuk menangkis serangan katon. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul ular Sagemode Mitsuki dari dalam pasir tepat di belakang Ryu. Karena Ryu lengah, ular Mitsuki langsung melilit tubuhnya. Melihat hal tersebut, Ryu pun terkejut. Di sisi lain, Mitsuki sudah tiba di samping Ryu dan langsung menyerangnya dengan ularnya. Sebelum ular itu menggigit Ryu, dia pun berhasil lepas dengan mengubah dirinya menjadi hamparan pasir besi. Melihat kejadian itu, Yodo berkata, "Berhasil?" Mitsuki membalas, "Tidak, belum." Dia menghindari serangan dengan mengubah diri menjadi serpihan. Rupanya dia juga mampu mengubah tubuhnya menjadi pasir besi. Di sisi lain, Araya berkata, "Berhati-hatilah, supaya tidak dikendalikan lagi." Tak lama setelah itu, Yodo pun mulai mendengar suara.
Yoda berkata, semuanya dengarkan aku. Meski hanya sedikit dari arah jam 2, terdengar suara gesekan antar pasir yang keras. Kemungkinan mendengar hal tersebut, Araya bersiap menyerang dan berkata, serahkan padaku. Terlihat Araya berlari dan menusuk ke udara tepat di depannya. Tiba-tiba pasir besi terkumpul dan membentuk Ryu kembali. Dengan wajah yang terkejut, Ryu berkata, dia juga bisa mengumpulkan pasir besi. Di saat yang bersamaan, Araya berkata, sekarang, serang dia. Tanpa basa-basi, Mitsuki langsung menyerang Ryu dengan ular sage mode. Terlihat ular tersebut langsung menghantam tubuh Ryu dan menggigitnya. Terlihat Ryu pun kesakitan karena hal tersebut. Ketika Ryu ingin mengubah dirinya menjadi partikel, serada yang itu berkata, tidak akan kubiarkan lolos. Terlihat Serada langsung berlari sambil melakukan Chidori ke arah Ryu. Dengan cepat Serada berhasil melancarkan serangan Chidori tepat di bagian samping tubuh Ryu. Walaupun terluka, dia berhasil mengubah dirinya menjadi pasir besi. Melihat kejadian itu, Yoda berkata, apa dia sudah tumbang? Serada membalas, tidak, lukanya terlalu dangkal. Dia masih bersembunyi dengan menjadi pasir. Di sisi lain, Araya berkata, kejar dia, sampai kemanapun. Adegan pun beralih ke tempat Konohamaru dan Matsuri kembali. Dengan raut wajah yang kesal, Matsuri berkata, aku hanya ingin memanggilmu Konohamaru-chan. Kenapa tidak boleh? Konohamaru membalas, aku sudah bilang berkali-kali kan, aku tidak suka. Dipanggil begitu bikin perasaanku tidak enak tahu. Matsuri kembali berkata, gara-gara perempuan silan itu. Padahal kau memperbolehkan Moegi si perempuan jalan itu memanggilmu begitu. Itu tidak adil namanya. Dalam keadaan terpojok, Konohamaru membalas, kalau aku bilang tidak suka ya tidak suka. Kenapa malah cari-cari alasan lain? Dengan wajah yang sangat kesal, Matsuri kembali berkata, jangan seenaknya. Itu kan cuma nama. Aku bebas memanggilmu dengan nama apapun kan? Konohamaru membalas, justru kau yang seenaknya. Dan lagi, itu hanya nama panggilan. Kenapa kau begitu terobsesi? Dengan raut wajah yang terkejut, Matsuri membalas, yang terobsesi itu justru kau kan, Sarutobi. Terlihat Makoto Matsuri sekarang mulai membungkus kepala Konohamaru hingga tidak bisa bergerak bebas. Adegan pun beralih ke Eida yang menyaksikan pertengkaran dari Matsuri dan Konohamaru menggunakan mata serigan. Melihat kejadian itu, Eida berkata, ini hanya dugaanku. Tapi kurasa masalahnya bukan pada nama panggilan itu sendiri, tapi dia terobsesi pada hubungan yang memungkinkan lahirnya nama panggilan itu. Kau ini tidak peka ya, Konohamaru-chan. Di sisi lain tempat, Koji berkata, Eida, bagaimana situasi di sana? Eida membalas, Konohamaru dalam bahaya besar. Dia membuat Matsuri murka, dan sekarang Matsuri hampir melahapnya. Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, bagaimana dengan Serada dan yang lainnya? Apa mereka berhasil mengalahkan Ryu? Eida membalas, sejauh ini mereka unggul, tapi entah bagaimana mereka akan mengakhirinya. Yang jelas untuk saat ini mustahil bagi mereka untuk membantu Konohamaru. Mendengar jawaban Eida, Boruto tampak sangat khawatir. Melihat reaksi Boruto, Koji berkata, aku mengerti perasaanmu yang ingin segera ke sana. Tapi tahanlah, sekarang bukan saatnya. Adegan pun beralih ke Jura dan Hidari yang berada di dimensi Jubi. Jura berkata, menurutku kehidupan yang ideal adalah mengikuti naluri untuk mencapai suatu tujuan yang bernama evolusi. Namun karena sifat sosial dalam diri manusia, mereka mengekang diri dengan belenggu yang bernama rasionalitas, sehingga menghalangi naluri untuk mencapai evolusi. Ancaman itu muncul karena manusia memiliki akal. Beda halnya dengan kita yang setia pada naluri. Mereka para manusia punya masalah yang krusial sebagai makhluk hidup. Di sisi lain, Mamushi berkata, begitu ya, faktanya menyedihkan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita kan? Jura membalas, tidak juga. Karena itu bukanlah satu-satunya ancaman yang dikibarkan oleh akal. Bahkan bagi kita semua pun dewa, ada sebuah konsep berbahaya yang dapat membawa masalah serius, yaitu cinta. Adegan pun beralih ke Konohamaru yang kesulitan bergerak. Matsuri berkata, rasanya kepalaku penuh denganmu.
Lama-lama aku bisa gila. Kenapa aku harus merasakan hal seperti ini? Sungguh menyesakkan dan membuatku kesal. Konohamaru membalas, "Tenang dulu." Tak lama setelah itu Matsuri pun akhirnya tenang dan berkata kembali, "Benar juga. Kurasa itulah sebabnya. Mungkin kalau aku melahapmu maka aku tidak perlu merasakan pengalaman pahit ini lagi." Adegan pun beralih ke Jura kembali. Jura berkata, "Setiap anggota Inoshikacho adalah shinobi yang luar biasa. Mereka mengutamakan nyawa Himawari tanpa memedulikan bahaya yang mengancam pasukannya. Yang mengejutkan meski sadar bahwa itu adalah keputusan yang bodoh, mereka semua memilih untuk melakukannya. Terutama Inoji Yamanaka yang kehilangan akal sehatnya hingga mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang sia-sia. Berbagai tindakan bodoh itu adalah akibat dari cinta yang mengacaukan pikiran mereka." Dengan raut wajah yang heran, Hidari membalas, "Apa-apaan itu? Lantas apa cinta itu? Sejenis penyakit?" Jura membalas, "Meski banyak ditemukan dalam berbagai buku, konsep ini tetap sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Satu hal yang pasti bagi makhluk hidup, kenyataan bahwa cinta dapat memicu kerusakan serius adalah fakta yang tak terelakkan. Seharusnya naluri kalian telah memberikan sinyal yang sama, yaitu dorongan untuk memahami dan juga menguasai konsep berbahaya yang dikenal sebagai cinta." Adegan pun beralih ke serada kembali. Terlihat mereka mulai mencari Ryu dengan melihat ke sekitar. Tak lama setelah itu Yoda berkata, "Terdengar, dia ada di atas kita, tepatnya di atas langit." Mendengar hal tersebut, Araya membalas, "Bersiaplah, aku akan menariknya keluar." Terlihat Araya menggunakan pedangnya untuk menarik pasir besi. Karena hal tersebut, Ryu pun muncul di atas mereka. Sambil menoleh ke atas, Araya berkata, "Percuma saja, berapa kali pun kau bersembunyi." Di sisi lain ternyata muncul ekor Sumiyaka di jubah tanah cakar Ryu. Tiba-tiba muncul banyak Sumiyaka dari jubah Ryu dan jatuh ke arah mereka. Melihat hal tersebut, mereka semua pun terkejut. Arya berkata, "Apa?" Di sisi lain Sarada berkata, "Sumiyaka." Ketika mereka terjatuh, Mitsuki langsung menggunakan ular Sagemode untuk menyerang mereka. Terlihat beberapa Sumiyaka pun dimakan oleh ular Mitsuki. Sementara Sarada dia langsung menggunakan katon untuk menyerang. Namun serangan itu tampaknya tidak berefek pada mereka. Melihat hal tersebut, Mitsuki berkata, "Sial, tidak ada habisnya." Di sisi lain Sarada berkata, "Jumlah mereka terlalu banyak." Terlihat para Sumiyaka sekarang sudah mengepung Yodo. Lalu Sumiyaka mulai maju untuk menyerang Yodo. Terlihat Yodo dengan cepat melakukan kundanya untuk menyerang Sumiyaka. Namun Sumiyaka yang ada di belakang Yodo langsung menangkap Yodo dan menggigitnya. Melihat kejadian itu, Araya langsung datang dan menebas Sumiyaka yang menyerang Yodo. Namun pedang Araya tidak bisa menebas tubuh Sumiyaka dan malah tersangkut. Melihat hal tersebut, Araya berkata dalam hati, "Tidak bisa kucabut." Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Ryu melompat dan memegang leher Sumiyaka yang tertancap pedang. Lalu Ryu mendorongnya ke kanan hingga masuk ke dalam tanah cakar yang ada di tubuh Sumiyaka yang lain. Tak hanya itu saja, pedang Araya juga ikut hilang karena tersangkut. Dengan raut wajah yang terkejut, Araya berkata dalam hati, "Ya benar saja, pedang yang tertancap tubuhnya juga terhisap." Di sisi lain, Mitsuki pun heran. Sementara Ryu dia berkata, "Dengan begini tidak ada lagi jurus yang bisa menangkal pasir besi milikku." Adegan pun beralih ke Konohamaru kembali. Terlihat Mokutonnya mulai mengecil dan membungkus kepala Konohamaru. Matsuri berkata, "Mari kita bersatu, Konohamaru-chan." Dan adegan pun habis sampai di sini. Di saat situasi menjadi kacau, ternyata Konohamaru akan segera dilahap oleh Matsuri. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-20. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少し